Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Mencekam, tempat di mana suara malam tak hanya sekadar angin dan cerita yang kau dengar bisa jadi nyata. Bersiaplah, karena dari detik ini kau tidak sendirian lagi. Malam di desa Karangjati selalu sunyi. Angin berhembus melewati rumpun bambu, menghasilkan suara gesekan yang kerap membuat bulu kuduk berdiri. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Arga bersama ibunya Sumarni. Kehidupan mereka sederhana, hanya menanam singkong dan menjual hasil kebun ke pasar. Walau miskin, keduanya dikenal baik hati. Sumarni sering menolong tetangga yang sakit dengan ramuan herbal, dan tidak jarang orang datang hanya untuk meminta doa keselamatan darinya. Namun, kebaikan tidak selalu disukai semua orang. Ada keluarga berpengaruh di desa itu, keluarga Sastro, yang terkenal angkuh dan sering menindas warga. Suatu hari anak lelaki keluarga itu berselisih dengan Arga di pasar. Perselisihan kecil yang berawal dari rebutan lahan dagangan berubah menjadi keributan besar. Arga menolak mundur meski lawannya jauh lebih kaya dan berkuasa. Sumarni yang datang melerai justru mendapat hinaan. Sejak kejadian itu, suasana rumah Arga berubah mencekam. Malam-malam mereka dipenuhi suara aneh dari atap, ketukan keras di pintu, dan aroma busuk seperti bangkai. Sumarni mencoba bersabar, menyuruh Arga tidak membalas dendam, tapi di matanya ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Sumarni jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tubuhnya tiba-tiba panas membara lalu membiru dingin hanya dalam hitungan jam. Lidahnya kaku, matanya melotot, dan setiap malam ia berteriak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tabib desa bingung, karena tidak ada gejala penyakit yang dapat dijelaskan. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan bahwa Sumarni terkena kiriman santet. Arga tidak percaya pada awalnya. Namun ketika suatu malam ia melihat ibunya terbangun mendadak dengan tubuh melayang sebentar dari tikar, barulah ia sadar ada kekuatan jahat yang sedang bermain. Ia mencoba menenangkan sang ibu, tetapi tubuh wanita itu semakin lemah hari demi hari. Desa Karangjati sebenarnya punya sejarah kelam. Konon sejak puluhan tahun lalu, di daerah itu bersemayam kelompok dukun santet yang kejam. Mereka menebar teror, meminta upeti dari warga, bahkan menghabisi siapapun yang berani menentang. Banyak orang percaya keluarga Sastro punya hubungan dengan kelompok itu, namun tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Malam ketujuh sakitnya, keadaan Sumarni memburuk. Tubuhnya kejang-kejang, matanya memutih dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Arga panik mencoba memanggil tetua desa, tapi tidak ada yang berani masuk ke rumahnya. Warga hanya berkerumun di luar, berbisik takut. Di dalam rumah, Arga memegang tangan ibunya erat-erat. "Ibu, bertahanlah, jangan tinggalkan aku." Suaranya bergetar, bercampur tangis. Sumarni tersenyum samar meski wajahnya pucat pasi. Dengan suara lirih ia berbisik, "Arga, jangan biarkan mereka menang. Kau harus kuat. Ada warisan dari kakekmu. Keris itu, kau tahu di mana menyimpannya. Gunakan jika saatnya tiba." Arga terdiam, teringat sebuah keris kecil yang memang diwariskan kakeknya, seorang bekas pejuang yang terkenal sakti. Selama ini keris itu hanya dianggap benda pusaka biasa. Kini pesan ibunya membuat Arga sadar ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Detik itu juga, tubuh Sumarni melengkung keras, seolah ada sesuatu yang menarik dari dalam. Jeritan terakhirnya menggema di ruangan sempit itu sebelum akhirnya ia terkulai tak bernyawa. Mata terbuka lebar, lidah terjulur, dan aroma anyir tiba-tiba menyelimuti ruangan. Arga menjerit histeris, mengguncang tubuh ibunya, tapi semua sudah terlambat. Di luar rumah, warga hanya saling pandang. Mudaima tahu benar itu bukan kematian wajar. "Santet," bisik seorang perempuan tua dengan nada ketakutan. Yang lain mengangguk, menutup mulut agar tak terdengar. Arga keluar dengan wajah penuh amarah, matanya merah sembab. "Siapapun yang melakukan ini, aku akan mencarinya. Ku akan membalas dendam meski harus kubayar dengan nyawaku." Suaranya menggema, membuat beberapa warga mundur ngeri. Sejak malam itu Arga berubah. Kesedihan menggerogoti hatinya, tetapi di balik itu tumbuh bara dendam yang tidak bisa padam. Dia tidak peduli lagi dengan nasihat siapapun. Baginya ibunya mati bukan karena penyakit, melainkan karena ulah manusia berhati iblis yang bermain dengan santet.
Malam berganti. Arga duduk termenung di depan rumah, memegang keris kecil yang mulai ia keluarkan dari tempat persembunyian. Bulan purnama memantulkan sinarnya pada bilah pusaka itu, seolah memberi isyarat bahwa malam-malam berikutnya akan dipenuhi darah dan perhitungan. Dan dari jauh, di balik pekatnya hutan bambu, terdengar suara tawa lirih, tawa yang tidak berasal dari manusia biasa. Itulah awal mula tragedi yang akan menuntun Arga menuju malam paling kelam dalam hidupnya. Malam di mana 10 dukun santet harus tumbang satu persatu di tangannya. Arga masih duduk di samping jenazah ibunya hingga fajar menyingsing. Matanya sembab, tangannya menggenggam keris pusaka peninggalan kakeknya erat-erat. Malam panjang itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Di kepalanya hanya berputar satu pertanyaan. Siapa yang tega melakukan ini pada seorang wanita setulus Sumarni? Ketika matahari naik, warga berdatangan. Mereka berniat membantu mengurus jenazah, namun langkah mereka berat. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh Sumarni tanpa terlebih dahulu membacakan doa penolak bala. Seakan-akan kematiannya bukan hanya kematian biasa, tetapi juga membawa hawa kutukan. Beberapa tetua berbisik bahwa wajah Sumarni yang tegang, lidah menjulur, dan mata terbuka lebar adalah tanda santet tingkat tinggi. Jenis ilmu hitam yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lama mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Arga mendengar semua bisikan itu dengan hati yang terbakar. Ia tahu arah pembicaraan warga sesungguhnya, menyebut nama keluarga Sastro tanpa berani mengucapkannya keras-keras. Semua orang sadar, keluarga itu punya hubungan gelap dengan dukun-dukun santet yang masih berkuasa di sekitar desa. Saat jenazah ibunya dimandikan, keanehan lain muncul. Air yang disiramkan ke tubuh Sumarni berubah keruh dan berbau busuk. Orang-orang yang membantu bergidik ketakutan. Salah seorang perempuan yang menolong bahkan jatuh pingsan setelah melihat seekor lintah hitam muncul dari telinga Sumarni. Meski kemudian lintah itu segera mati, suasana duka berubah semakin mencekam. Arga hanya terdiam, menggenggam tanah di hadapannya, berusaha menahan gejolak marah. Namun hatinya berteriak-teriak, ini bukan penyakit, ini pembunuhan. Prosesi pemakaman berjalan penuh ketegangan. Tidak ada doa yang terasa khusyuk, karena hampir semua warga hanya memikirkan satu hal. Jika benar Sumarni mati karena santet, maka itu bisa terjadi pada siapa saja. Kematian itu adalah pesan. Siapapun yang melawan keluarga Sastro atau para dukun di balik mereka akan bernasib sama. Arga berdiri di tepi liang lahat dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam dirinya, kesedihan sudah bercampur dengan dendam. Ketika tanah terakhir menutupi jenazah ibunya, hatinya ikut terkubur bersama. Yang tersisa hanyalah tekad untuk membalas. Malam itu rumah Arga gelap dan sunyi. Warga tidak ada yang berani menemani. Pemuda itu duduk seorang diri di depan pusaka kecil yang kini terletak di hadapannya. Keris peninggalan kakeknya bersinar samar, seolah merespons emosi pemiliknya. Arga teringat kata-kata terakhir ibunya. Gunakan jika saatnya tiba. Kata-kata itu menggema di kepalanya berkali-kali, menuntunnya pada satu kesimpulan. Saat itu telah datang, namun amarahnya tidak serta-merta menghapus rasa takut. Arga masih manusia biasa, yang belum pernah menyentuh dunia gaib sebelumnya. Jadi betul, dukun-dukun santet bukan hanya sekadar orang tua dengan jampi-jampi. Mereka adalah manusia yang sudah menyerahkan jiwa pada makhluk kegelapan, dan kekuatan mereka tidak dapat ditandingi dengan tenaga fisik semata. Meski begitu, rasa takutnya segera kalah oleh api dendam. Bayangan wajah ibunya yang meregang nyawa dengan mata melotot terus menghantui. Arga tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, jeritan terakhir ibunya terdengar lagi. Di tengah malam, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Arga bangkit sigap memegang keris. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun. Namun ia mendapati sebuah benda aneh tergantung di pagar bambu. Boneka jerami kecil, dengan jarum tertancap di kepalanya. Darah Arga berdesir kencang. Itu adalah tanda, peringatan, sekaligus penghinaan. Mereka yang membunuh ibunya tidak hanya puas merenggut nyawa, tetapi juga ingin membuatnya tunduk dalam ketakutan. Arga meremas boneka itu, lalu membakarnya di halaman. Mimistil menyala memakan jerami hingga abu. Kalian kira aku akan diam? Kalian salah besar, gumamnya dengan suara bergetar.
Keesokan harinya, dia mendatangi seorang tetua desa bernama Mbah Kerto. Lelaki renta itu sudah lama dikenal menyimpan ilmu kebatinan. Meski ia jarang mau ikut campur urusan orang, Arga sujud di depannya meminta petunjuk. Mbah Kerto memandang pemuda itu lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih, "Nah, jalan yang ingin kau tempuh bukan jalan biasa. 10 dukun itu bukan manusia sembarangan. Mereka sudah lama mengikat janji dengan jin. Jika kau maju tanpa persiapan, nyawamu akan menjadi tumbal berikutnya." "Aku tidak peduli, Mbah. Nyawa ibu saya sudah mereka ambil. Aku hanya punya satu tujuan, menumbangkan mereka semua." Suara Arga tegas, matanya menyala penuh tekad. Mbah Kerto terdiam, lalu menghela napas berat. Dia lalu memberitahu sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisikan di kalangan orang tua desa. 10 dukun itu adalah bagian dari kelompok lama bernama Paguyuban Lindu Aji. Mereka adalah pewaris ilmu hitam yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan. "Jika benar kau ingin melawan," kata Mbah Kerto, "kau harus kuat lahir batin. Keris kakekmu itu bukan pusaka biasa. Ia mampu menembus dinding gaib jika pemiliknya benar-benar berniat membersihkan niat. Namun ingat, setiap darah yang tumpah akan menagih balasannya." Arga hanya mengangguk. Diriawa tidak memikirkan risiko, karena hidupnya sendiri sudah tidak berarti tanpa ibunya. Sejak hari itu, ia mulai melakukan persiapan. Dia berpuasa, berendam di sungai pada tengah malam, dan melatih diri dengan doa-doa peninggalan kakeknya. Setiap ritual terasa berat, seolah ada yang mencoba menghalanginya. Kadang ia mendengar bisikan di telinga, kadang tubuhnya mendadak panas dingin. Namun Arga bertahan, karena di hatinya hanya ada satu hal, balas dendam. Di sela persiapan itu, dendamnya semakin mengeras. Setiap kali ia melihat orang dari keluarga sastro berjalan di pasar dengan angkuh, hatinya bergetar hebat. Ia merasa seperti melihat wajah para dukun di balik layar. 10 orang itu, satu persatu akan tumbang. "Aku akan menghapus nama mereka dari bumi," gumamnya dalam hati. Dan malam itu, ketika bulan kembali bulat penuh, Arga tahu saatnya sudah dekat. Malam di mana itu akan menghadapi mereka semua. Malam di mana darah akan tumpah, dan amarah seorang anak akan menjadi senjata yang tak bisa dihentikan. Hari-hari setelah pemakaman Sumarni dilalui Arga dengan kesunyian. Rumah yang dulu hangat kini berubah dingin. Ia jarang keluar kecuali untuk membeli sedikit makanan atau mencari informasi. Tatapan warga padanya selalu sama, iba bercampur takut. Mereka tahu Arga sedang dirundung dendam, tapi tak seorang pun berani menyarankan apapun. Desa Karangjati telah lama hidup dalam bayang-bayang teror. Kematian mendadak bukan hal asing, dan kebanyakan orang memilih diam agar tidak menjadi korban berikutnya. Arga membenci sikap itu, namun ia juga memahami rasa takut yang menghantui warga. Ia sendiri sering merasakan ketakutan menusuk dada, namun tekadnya mengalahkan semua itu. Suatu sore, Arga memutuskan mendatangi Mbah Kerto lagi. Lelaki tua itu tengah duduk di serambi rumah, menatap langit yang mulai gelap. Saat melihat Arga, ia menghela napas panjang, seolah sudah tahu kedatangan pemuda itu membawa maksud yang berat. "Aku butuh tahu, Mbah," kata Arga dengan nada mantap. "Sampai saya mereka yang membunuh ibuku. Jangan sembunyikan lagi. Ku tidak takut." Mbah Kerto menatapnya lama, seakan menimbang apakah anak muda itu benar-benar siap mendengar kebenaran. Setelah hening beberapa saat, ia masuk ke rumahnya dan kembali membawa sebuah buku lusuh. Sampulnya sudah mengelupas, kertasnya berwarna coklat tua. "Ini bukan buku sembarangan," kata Mbah Kerto lirih. Lirih dalamnya tertulis nama-nama orang yang selama puluhan tahun menjadi momok bagi desa ini. Mereka adalah bagian dari Paguyuban Lindu Aji. Banyak nyawa sudah melayang karena mereka, termasuk ibumu. Arga membuka buku itu dengan tangan bergetar. Di sana tertulis 10 nama dengan catatan singkat di sampingnya. Mbah Kerto mulai menjelaskan satu persatu. Suaranya bergetar seperti sedang menyebut nama setan. Yang pertama adalah Ki Jangkung, dukun tua yang terkenal menguasai ilmu sirep dan bisa membuat musuh tertidur selamanya. Namanya sudah lama ditakuti karena banyak orang meninggal mendadak setelah tertidur di sawah atau di rumah. Kedua, Mbah Ledek, seorang perempuan renta yang dahulu pernah menjadi penari ronggeng. Dia terkenal gemar memelihara jin berbentuk kera hitam.
Siapapun yang menolak permintaannya akan diteror mimpi buruk hingga mati ketakutan. Ketiga, Ki Surogimbal, lelaki gempal berambut panjang yang suka menyantet dengan media rambut. Konon, hanya sehelai rambut korban sudah cukup baginya untuk merenggut nyawa. Keempat, Mbah Tirun, seorang buta yang dikenal bisa melihat lebih jelas dari orang normal. Ia sering meramal kematian warga, dan ramalannya tak pernah meleset, karena sebenarnya dialah yang mengatur ajal lewat santetnya. Kelima, Ki Parto Kelana, mantan juru kunci makam yang menggunakan tanah kubur sebagai sarana ilmu hitam. Warga percaya dia bisa memanggil arwah gentayangan untuk menyerang musuhnya. Keenam, Mbah Sapu Jagat, dukun yang konon bisa mengendalikan cuaca. Jika murka, ia bisa menurunkan hujan batu di rumah korbannya, membuat siapapun tak berani menentang. Ketujuh, Nyai Jirak, perempuan dengan wajah rusak akibat terbakar api saat muda. Ia menyalurkan dendam lewat santet, memelihara puluhan lelembut untuk menakuti korban. Kedelapan, Ki Marijan, dukun yang menguasai racun gaib. Banyak orang mati dengan tubuh menghitam seolah terbakar dari dalam, padahal tidak tersentuh api sama sekali. Kesembilan, Mbah Darsam, lelaki pendiam yang jarang muncul. Ia diyakini sebagai penghubung kelompok itu dengan makhluk gaib paling kuat, seekor jin yang disebut Banyu Ireng. Dan terakhir, yang paling berbahaya, Ki Jagatpati. Dialah pemimpin paguyuban, seorang dukun yang konon sudah berusia lebih dari 100 tahun. Wajahnya jarang terlihat, namun kabar tentang kekejamannya menyebar. Ia dipercaya sebagai dalang di balik setiap santet yang menimpa orang-orang yang berani melawan. Arga mendengar penjelasan itu dengan hati mendidih. Setiap nama yang disebut membuat darahnya berdesir. 10 orang itulah yang telah membuat ibunya tersiksa hingga mati. 10 orang itulah yang selama ini menebar ketakutan. Kenapa tidak ada yang pernah melawan mereka, Mbah? Tanya Arga, suaranya penuh amarah. Mbah Kerto menghela napas. Sudah banyak yang mencoba. Semua gagal. Ada yang mati, ada yang hilang tanpa jejak. Mereka terlalu kuat, nah. Bahkan jika satu dukun berhasil kau tumbangkan, yang lain akan membalas dengan kekuatan yang lebih kejam. Karena itu, orang memilih diam. Kalau begitu biar aku yang melawan, jawab Arga dengan tatapan membara. Aku tidak akan berhenti sampai mereka semua jatuh. Aku tidak peduli jika harus mati. Yang penting mereka tidak lagi merenggut nyawa orang yang tak bersalah. Mbah Kerto memandangnya dengan iba sekaligus hormat. Kalau begitu, ingatlah satu hal. Kau tidak hanya melawan manusia. Kau melawan perjanjian darah yang sudah mereka ikat dengan dunia gaib. Jika kau goyah sedikit saja, nyawamu akan dipagut makhluk-makhluk itu. Arga mengangguk. Tekadnya sudah bulat. Dia menutup buku Isway dengan keras, lalu berkata dengan nada penuh dendam, 10 nama ini akan kubuat menjadi 10 mayat malam itu juga. Sejak hari itu, Arga mulai menelusuri jejak mereka. Ia mendatangi warga yang pernah menjadi korban, mendengar cerita-cerita lama tentang kejamnya tiap dukun. Semakin banyak ia mendengar, semakin besar amarahnya. Sumarni bukan satu-satunya korban, hanya saja yang lain memilih diam. Suatu malam ketika ia duduk sendirian di rumah, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari jendela, tampak bayangan hitam melintas cepat. Arga segera menggenggam keris pusaka, menantang apapun yang berani datang. Sesaat kemudian terdengar suara tawa lirih. Tawa seorang wanita tua. Arga tahu itu bukan sekadar kebetulan. Para dukun itu sudah mulai menyadari niatnya. Mereka menantangnya sebelum ia sempat menyerang. Namun Arga hanya tersenyum miring. Bagus, bisiknya. Kalau mereka sudah tahu, maka tak perlu aku sembunyikan lagi. Aku akan datang pada kalian satu persatu. Malam itu akan segera tiba. Dengan demikian jalan balas dendam semakin jelas. Nama-nama sudah ia hafalkan, tekad sudah ia ikat. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu. Waktu ketika darah dan kutukan akan bercampur dalam malam yang panjang. Malam yang akan dikenang sebagai malam tumbangnya 10 dukun santet di tangan seorang pemuda. Sejak mengetahui nama-nama dukun yang menjadi dalang kematian ibunya, hari-hari Arga berubah menjadi rangkaian ritual dan persiapan. Amarah yang membara dalam dadanya tidak bisa ditahan lagi. Namun ia sadar, melawan dukun santet bukan perkara berani semata. Dibutuhkan kekuatan lahir dan batin. Arga mengingat kembali pesan terakhir ibunya dan wejangan Mbah Kerto.
Ia tahu keris pusaka peninggalan kakeknya bukan benda biasa. Malam itu ia mengambil keris dari kotak kayu di bawah ranjang. Bilahnya yang tipis berkilau redup dalam cahaya lampu minyak. Seakan menatap balik ke dalam jiwanya. Gagang kayunya sudah kusam, namun terasa hangat di genggaman, seolah benda itu memang menunggu saatnya digunakan. Dengan hati berdebar, Arga membawa keris itu ke sungai di pinggir desa. Bulan separuh menggantung di langit, menyinari air yang mengalir tenang. Dia menanggalkan bajunya, lalu masuk ke sungai yang dingin menggigit. Sambil menggenggam keris, ia membaca doa-doa peninggalan kakeknya. Doa itu ia hafalkan sejak kecil, meski tak pernah tahu artinya sepenuhnya. Malam itu, doa itu mengalir dari bibirnya dengan mantap. Arga berendam hingga tubuhnya gemetar, lalu menyemburkan air dari mulut ke bilah keris 3 kali. Ia teringat petuah lama. Pusaka harus disatukan dengan tuannya, agar kelak bisa menjadi perpanjangan tangan. Sesudahnya ia menengadah ke langit dan berbisik, "Kakek, Ribu, beri aku kekuatan. Malam pembalasan akan segera datang." Hari-hari berikutnya ia jalani dengan berpuasa. Siang menahan lapar dan dahaga. Malam berdoa dan membaca wirid yang diajarkan Mbah Kerto. Sesekali, dia merasakan gangguan, suara-suara bisikan yang mengejeknya. Rasa panas tiba-tiba di tubuh. Bahkan mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Dalam salah satu mimpi, ia melihat ibunya berdiri di sebuah ladang luas. Wajahnya pucat, namun senyumnya menenangkan. Di belakangnya, bayangan hitam besar dengan mata merah mengintai. "Jangan berhenti, nak," kata ibunya. "Jalanmu berbahaya, tapi kau harus menuntaskan. Mereka menunggumu." Arga terbangun dengan napas terengah. Jadi semakin siagen mimpinya bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat. Mbah Kerto yang sesekali datang mengawasi selalu mengingatkan, "Kekuatanmu bukan pada keris semata, nak. Yang lebih penting adalah niat. Jika hatimu goyah, pusaka itu tidak akan berguna. Ingat, kau melawan manusia yang jiwanya sudah bukan milik mereka lagi." Arga hanya mengangguk. Setiap malam, ia berlatih mengendalikan rasa takut. Ia duduk di tengah rumah dengan lampu dimatikan, membiarkan suara-suara gaib datang mengganggunya. Kadang terdengar langkah kaki tanpa wujud. Kadang bisikan di telinga yang menyuruhnya bunuh diri. Namun ia tetap diam, menggenggam keris erat-erat sambil mengulang doa. Di luar itu, ia juga mencari tahu kebiasaan para dukun. Ia mendengar dari warga yang berani berbisik pelan. Ki Jangkung suka berkeliaran di sawah tengah malam. Baledek tinggal di rumah reot dekat pemakaman tua. Ki Suro Gimbal sering mengumpulkan rambut dari tukang cukur di pasar. Satu garku, mereka ia catat dalam ingatan. Arga tahu, ia tidak bisa menghadapi mereka semua sekaligus. Tetapi ia punya satu keuntungan, keberanian yang tak bisa dipatahkan. Itu saja sudah cukup membedakannya dari warga lain. Sore menjelang malam bulan purnama, Arga duduk sendirian di depan rumah. Keris pusaka diletakkan di pangkuan, dibungkus kain putih yang sudah diberi wewangian dari bunga melati. Dia menatap jalan desa yang sepi, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Malam ini atau tidak sama sekali, aku akan mulai dengan yang pertama." Namun sebelum ia melangkah, sesuatu terjadi. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, padahal tidak ada hajatan di desa. Suara itu semakin mendekat, hingga Arga bisa merasakan tanah bergetar. Tiba-tiba, bayangan perempuan tua menari di ujung jalan. Tubuhnya membungkuk namun gerakannya luwes. Rambutnya tergerai panjang, matanya kosong. Arga berdiri kaku menyadari siapa yang datang. Mbah Ledek. Perempuan itu tampaknya tahu ia sedang bersiap. Dari mulutnya keluar tawa serak yang menusuk telinga. "Anak muda, kau pikir bisa menantang kami? Kau akan menyusul ibumu." Arga menggenggam keris namun ia tidak gentar. "Aku tidak takut. Kau dan yang lain sudah terlalu lama bersembunyi di balik ilmu kotor. Malam ini aku mulai menuntut balas." Bayangan itu perlahan menghilang, hanya menyisakan bau anyir di udara. Arga sadar itu bukan tubuh asli Mbah Ledek, melainkan bayangan gaib yang dikirim sebagai peringatan. Namun justru peringatan itu semakin menguatkan tekadnya. Ketika malam semakin larut, Arga mengenakan pakaian hitam sederhana, menyelipkan keris di pinggang, lalu melangkah keluar rumah. Desa Karangjati terlelap, hanya suara serangga malam menemani. Di dadunya dendam membara, bercampur dengan doa yang ia bisikkan lirih. Ia tahu 10 nama itu menantinya,
dan ia tidak akan berhenti sebelum satu persatu tumbang. Malam itu, perjalanan balas dendam benar-benar dimulai. Langkah Arga mantap menapaki jalan tanah menuju sawah di pinggiran desa. Malam itu langit terang, bulan bulat sempurna menggantung, seolah menjadi saksi atas sumpah dendam yang ia genggam. Hawa malam yang biasanya sejuk terasa berbeda, lebih berat, seakan udara sendiri enggan bersahabat. Di pinggangnya terselip keris pusaka yang sejak siang ia lumuri dengan wewangian dan doa. Ia tahu siapa target pertamanya, Ki Jangkung, dukun tua yang gemar berkeliaran di tengah sawah pada malam hari. Dari cerita warga, dukun itu selalu membawa kendi kecil berisi minyak hitam yang katanya digunakan untuk menidurkan lawan hingga tak bangun lagi. Banyak petani ditemukan mati dengan tubuh masih terbaring di pematang, tanpa bekas luka, hanya wajah tenang seperti sedang tidur. Arga melangkah semakin jauh, meninggalkan desa. Semak-semak di kiri kanannya bergoyang, suara jangkrik mendadak berhenti, dan hanya desir angin yang tersisa. Dia bisa merasakan hawa lain di sekitarnya, hawa yang asing dan menekan. Di tengah sawah, ia melihat sosok tinggi kurus berdiri. Tubuhnya membungkuk, rambut putih kusut menutupi sebagian wajah. Tangannya memegang kendi tanah liat, dan di bibirnya tersungging senyum aneh. Arga. Suara itu parau, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Aku sudah tahu kau akan datang. Kau pikir bisa melawan ilmu yang sudah puluhan tahun menguasai desa ini? Arga menggenggam keris erat-erat. Kau pembunuh. Kau dan temanmu yang lain membuat ibuku mati dengan cara yang tidak manusiawi. Aku tidak akan berhenti sebelum kau tumbang. Ki Jangkung tertawa panjang, suaranya melengking. Joyo mengangkat kendi, lalu mengeluarkan cairan hitam pekat. Cairan itu ia tuang ke tanah, dan seketika hawa dingin menusuk tulang. Dari tanah basah muncul kabut tipis yang perlahan berubah menjadi sosok-sosok samar, menyerupai orang tidur yang berjalan tanpa sadar. Puluhan bayangan melangkah ke arah Arga dengan mata terpejam, wajah pucat, dan mulut menggumamkan doa yang terbalik. Arga mundur setapak, merasakan tekanan gaib yang kuat. Namun ia ingat wejangan Mbah Kerto. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Ia mengangkat keris membaca doa yang diwariskan kakeknya, lalu menghunus bilah pusaka ke arah sosok-sosok itu. Tiba-tiba, keris bergetar, memancarkan cahaya samar. Bayangan-bayangan itu berteriak melengking sebelum lenyap seolah terbakar oleh cahaya. Ki Jangkung terperanjat, matanya merah menyala. Keris itu, jadi benar kau cucu dari orang tua itu? Ternyata darahnya belum habis juga. Arga tidak menjawab. Ia maju dengan langkah mantap. Ki Jangkung kemudian mengibaskan tangannya, dan seketika tanah di sekitar Arga berguncang. Dari dalam lumpur sawah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Arga, menariknya masuk ke tanah. Arga hampir terjatuh, namun ia segera menancapkan keris ke tanah sambil mengucap doa keras-keras. Tanah yang tadinya seperti hidup kembali padat, dan tangan-tangan itu lenyap seketika. Nafas Arga memburu, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Cukup, teriaknya. Aku tidak akan biarkan kau hidup lebih lama. Dengan teriakan itu, Arga berlari ke arah Ki Jangkung. Dukun tua itu mengangkat kendi, hendak memercikkan cairan hitam. Namun Arga lebih cepat, dia mengayunkan keris pusaka. Bilahnya menebas kendi di tangan Ki Jangkung. Cairan hitam muncrat ke udara, mengenai wajah dukun itu sendiri. Jeritan melengking terdengar. Ki Jangkung terhuyung, wajahnya melepuh, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar sebelum akhirnya lenyap di telan angin malam. Arga berdiri di depannya, dadanya naik turun. Inilah balasan untuk ibuku, ucapnya dingin. Ki Jangkung mencoba bangkit, tapi tubuhnya semakin rapuh. Dengan sisa tenaga, ia berkata serak, "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, nah. Jika kau menumbangkan kami, tuis kau akan membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan kerismu tidak bisa tahan." Kalimat itu terhenti dengan batuk keras. Tubuh Ki Jangkung akhirnya terjatuh ke tanah, kaku tanpa nyawa. Arga berdiri lama di atas jasadnya, merasakan hawa berat perlahan menghilang dari udara. Malam kembali tenang, suara jangkrik muncul lagi. Seakan alam pun lega dengan kepergian dukun santet pertama itu. Namun hati Arga tidak merasa lega. Justru kata-kata terakhir Ki Jangkung terngiang-ngiang. Kau akan membangunkan sesuatu yang lebih besar.
Ia tahu ini baru permulaan. Masih ada 9 dukun lain, masing-masing dengan ilmu yang berbeda dan lebih kejam. Namun Arga juga tahu ia tidak bisa berhenti. Sekali langkah ini diambil, ia hanya bisa maju. Dengan tangan bergetar, ia membersihkan keris, lalu menatap bulan purnama yang masih menggantung di langit. 1 sudah tumbang, 9 lagi menunggu. Kudewa akan datang pada kalian. 1 persatu, Arga pun melangkah meninggalkan sawah, meninggalkan jasad Ki Jangkung yang kaku. Angin malam berhembus membawa aroma anyir, seolah menjadi pertanda bahwa darah pertama sudah tertumpah, dan malam-malam berikutnya akan lebih kelam, lebih berdarah. Langkah Arga terasa lebih berat ketika ia meninggalkan sawah tempat Ki Jangkung tumbang. Keringat dingin masih membasahi wajahnya. Meski udara malam begitu menusuk tulang, Joya tahu 1 dukun telah binasa. Namun, firasatnya mengatakan malam belum selesai. Rasa lega yang seharusnya hadir justru tertutup oleh bisikan batin yang gelap, seakan bayangan Ki Jangkung masih mengikuti di belakangnya. Arga memilih untuk tidak pulang. Malam ini harus ia habiskan di jalan, mencari dan menumbangkan mereka 1 demi 1. Menurut cerita Mbah Kerto, setelah Ki Jangkung, yang paling dekat adalah Embok Laras, seorang perempuan tua yang dikenal angker dan sering menghisap darah hewan ternak pada malam-malam tertentu. Langkah Arga menuju pinggir hutan, tempat rumah Mbok Laras berada. Dari jauh ia sudah melihat cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di depan rumah reot itu. Bau anyir darah bercampur dengan kemenyan menusuk hidung. Arga menggenggam kerisnya erat-erat. Ketika ia tiba di halaman rumah, terdengar suara lirih seperti orang merintih. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia mengintip. Di dalam, Mbok Laras duduk bersila menghadap sebuah baskom besar berisi darah segar. Mulutnya penuh dengan cairan merah yang menetes ke dagu. Di sampingnya seekor kambing tergeletak mati dengan leher hampir putus. Arga, suara serak itu tiba-tiba terdengar. Mbok Laras menoleh, matanya merah berkilat. Anak ingusan berani datang ke sini? Kau kira bisa melawan semua yang lebih tua darimu? Arga melangkah masuk tanpa ragu. Kau sudah terlalu lama meracuni desa ini. Malam ini kau akan berhenti. Mbok Laras tertawa, tawanya panjang dan menggema seperti seruan dari perut bumi. Ia mengangkat tangan, mengusap darah dari baskom, lalu mengoleskannya ke wajah. Seketika tubuhnya berubah, kulitnya menghitam, rambutnya memanjang, gigi-giginya runcing. Ia bukan lagi seorang nenek tua, melainkan makhluk buas haus darah. Arga merasakan hawa dingin menekan dadanya, namun ia tidak mundur. Dengan keris di tangan ia menyerang. Mbok Laras melompat seperti kelelawar. Kukunya mengarah ke wajah Arga. Arga menangkis dengan keris. Percikan api muncul ketika kuku itu bertemu bilah pusaka. Pertarungan berlangsung sengit. Mbok Laras bergerak cepat. Setiap serangannya diiringi suara mendesing dari udara. Arga beberapa kali terkena cakar di lengan dan pundak. Darah segar mengalir. Namun semangatnya tidak padam. Dia tahu setiap tetes darah yang keluar hanya menambah alasan untuk menyelesaikan dendamnya. Ketika Mbok Laras melompat untuk menyerang dari atas, Arga mengayunkan kerisnya ke arah perut makhluk itu. Bilah pusaka menembus kulit hitamnya. Teriakan melengking terdengar. Rumah reot itu bergetar seolah hendak runtuh. Mbok Laras jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat, lalu perlahan menjadi abu hitam yang terbawa angin. Arga terduduk, kelelahan. Luka di tubuhnya perih, napasnya terengah. Namun ia tahu tidak ada waktu untuk beristirahat. 2 dukun sudah tumbang, tapi malam masih panjang. Belum sempat ia berdiri, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Suara itu tidak wajar. Bukan gamelan perayaan, melainkan irama berat dan lambat, seperti musik kematian. Arga menoleh, dan dari kegelapan hutan muncullah sosok lain. 2 lelaki kembar dengan tubuh kurus, masing-masing membawa topeng kayu hitam. Mereka adalah Kisura dan Kisuri, dukun kembar yang terkenal dengan ilmu sirep dan kendang gaib. Jadi benar, Jangkung dan Laras sudah kau habisi, kata salah satu dari mereka. Doornya datang seperti tanpa emosi. Sayang sekali anak muda, kau kira keris itu bisa melindungimu selamanya? Yang satunya menambahkan, kami akan menidurkanmu selamanya agar rohmu jadi budak bagi kami. Mereka berdua menabuh kendang kecil yang tergantung di pinggang. Suara kendang itu pelan, namun setiap dentumannya terasa menusuk kepala. Arga mulai merasa pening, kelopak matanya berat, tubuhnya goyah. Bangun,
Jangan kau kalah oleh sihir ini. Suara kakeknya terngiang di telinga. Arga menggigit bibirnya keras hingga darah keluar. Mencoba melawan rasa kantuk yang begitu kuat. Julia mengangkat keris mengucapkan doa keras-keras. Cahaya dari keris kembali muncul. Lebih terang daripada sebelumnya. Suara kendang terputus, Kisura dan Kisuri terhuyung. Mustahil. Keris itu benar-benar mengganggu sirap kami. Agar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berlari ke arah mereka. Namun keduanya bergerak bersamaan seperti bayangan cermin. Satu dari kanan, satu dari kiri, menyerang dengan topeng hitam. Arga menangkis satu serangan, tapi yang lain berhasil menghantam dadanya. Napasnya tercekat, tubuhnya hampir jatuh. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan keris secara membabi buta. Bilah pusaka itu mengenai salah satu dari mereka. Kisuri berteriak, tubuhnya tersayat. Anehnya Kisura juga berteriak kesakitan. Arga baru sadar, mereka adalah satu jiwa dalam dua tubuh. Menyakiti satu berarti menyakiti yang lain. Tanpa ragu, Arga menancapkan kerisnya ke dada Kisuri. Keduanya langsung jatuh. Tubuh mereka kaku dengan wajah menghitam, lalu hancur menjadi debu. Arga terduduk, darah bercucuran dari mulutnya. 4 dukun telah tumbang dalam satu malam, tapi tubuhnya sendiri semakin payah. Luka-luka terasa semakin dalam, dan hawa panas menjalar di seluruh tubuh. Ia tahu itu bukan sekadar luka fisik, melainkan kutukan dari para dukun yang ditumbangkannya. Kalau aku berhenti sekarang, ibuku mati sia-sia, gumamnya dengan suara serak. Aku harus lanjut meski nyawa taruhannya. Malam itu benar-benar malam berdarah. Tubuh Arga berlumuran luka, tanah yang ia lalui berjejak darahnya sendiri. Namun setiap langkah yang ia ambil adalah sumpah bahwa ia tidak akan menyerah sampai seluruh dukun itu binasa. Tubuh Arga terasa semakin berat, setiap langkah seolah dipikul dengan beban batu. Derah mengering di lengannya, sementara bekas cakar, mbok laras, dan hantaman topeng Kisura Kisuri masih perih. Namun tekadnya tidak surut sedikit pun. Yui tahu, ini baru sebagian kecil dari pertarungan panjang malam itu. 4 dukun sudah ia tumbangkan. Hawa desa memang terasa lebih ringan, tapi justru keheningan yang muncul setelahnya membuat bulu kuduk berdiri. Seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya. Arga akhirnya tiba di sebuah tepi sungai, tempat yang disebut-sebut sebagai kediaman Kiranu, dukun pengendali air. Sungai itu tenang, permukaan airnya memantulkan cahaya bulan. Tapi Arga tahu ketenangan itu hanya tipuan. Benar saja, tak lama kemudian permukaan air bergolak. Dari dalamnya muncul sosok tinggi besar, dengan rambut panjang terurai dan mata melotot. Tubuhnya basah kuyup, dan dari mulutnya keluar suara bergemuruh. Arga, suaranya seperti berasal dari kedalaman sungai itu sendiri. Kau telah mengusik keseimbangan. Kau menumpahkan darah para saudara seperguruanku. Apa, kau kira tidak ada harga yang harus dibayar? Arga mengangkat keris. Kau bagian dari mereka. Kau ikut menewaskan ibuku. Tidak ada ampun bagimu. Kiranu tertawa. Suaranya berat membuat air sungai bergetar. Ia mengangkat tangan, dan seketika air naik membentuk pusaran besar menyerang ke arah Arga. Gelombang itu menghantam tubuhnya, membuatnya terhempas ke tanah. Arga terbatuk-batuk, paru-parunya terasa sesak. Namun ia memaksa berdiri, menancapkan keris ke tanah, lalu membaca doa dengan suara lantang. Cahaya samar muncul dari pusaka itu, membelah arus air yang berusaha menelannya. Pertarungan berlangsung sengit. Kiranu terus mengendalikan air, menciptakan cambuk-cambuk cairan yang menghantam Arga. Setiap kali terkena, tubuhnya terasa terbakar seakan air itu bukan air biasa, melainkan campuran racun gaib. Arga tahu ia tidak bisa bertahan lama. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika Kiranu mengangkat kedua tangannya, memanggil pusaran besar yang lebih dahsyat, Arga berlari secepat mungkin. Dengan teriakan keras, ia melompat ke arah dukun itu dan menancapkan keris ke dada Kiranu. Jeritan menggelegar terdengar. Air di sungai bergolak hebat lalu perlahan mereda. Tubuh Kiranu bergetar, matanya membelalak, sebelum akhirnya tubuhnya runtuh dan lenyap menjadi buih di permukaan air. Arga terduduk lemas di tepi sungai, dadanya naik turun. Ia sudah menumbangkan 5 dukun malam ini, tapi tubuhnya sendiri semakin hancur. Nafasnya pendek, pandangannya berkunang-kunang. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari belakang. Hebat, kau benar-benar bisa menumbangkan Ranu.
Arga menoleh cepat. Dari balik pepohonan muncul seorang pria berjubah hitam dengan wajah pucat dan tatapan tajam. Wibawanya berbeda dengan dukun-dukun lain. Hawa yang keluar darinya begitu menekan, membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. "Siapa kau?" tanya Arga, menggenggam keris meski tangannya bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Ki Jagat, pemimpin dari mereka semua. Orang-orang menyebutku dukun utama, atau pengikat jiwa. Kau sudah membuat banyak keributan malam ini, bocah. Kau pikir dendammu bisa menandingi kekuatan yang telah kupupuk puluhan tahun." Nama itu membuat Arga tertegun. Doi teringat cerita Mbah Kerto tentang sosok yang jarang disebut, namun sangat ditakuti. Ki Jagat adalah dalang di balik banyak kematian aneh, termasuk serangan santet yang merenggut nyawa ibunya. Arga menatapnya dengan penuh amarah. "Jadi kau yang memerintahkan mereka? Kau yang membunuh ibuku?" Ki Jagat tertawa pelan. "Ibumu hanya satu dari sekian banyak yang jadi korban. Jebia terlalu berani menolak permintaanku. Kau harus tahu, kematian ibumu hanyalah contoh agar orang lain tidak melawan. Sayangnya darah mudamu membuatmu nekat. Sekarang kau akan menyusul ibumu, menjadi bagian dari koleksi rohku." Kemarahan Arga memuncak. Ia maju dengan keris terangkat meski tubuhnya hampir roboh. Namun sebelum ia sempat menyerang, hawa gaib menekan tubuhnya. Rasanya seperti ditindih batu raksasa. Nafasnya sesak, kakinya lunglai. Ki Jagat hanya berdiri tenang, dengan mata yang menyala merah. "Kau tak punya apa-apa selain amarah. Amarah itu makanan empuk bagi kami. Dengan itu rohmu akan lebih mudah kuikat," katanya sambil mengangkat tangannya. Arga berusaha melawan, tapi tubuhnya membeku. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara lirih, suara yang sama dengan bisikan kakeknya. "Keris itu bukan hanya senjata. Ia hidup karena keberanianmu, bukan amarahmu. Lawan dengan hati yang bersih, bukan dendam." Kata-kata itu membuat Arga tersadar. Ia mengatur nafas, menyingkirkan rasa benci yang membara, menggantinya dengan tekad untuk menuntaskan perjalanan ibunya. Perlahan cahaya dari keris semakin terang, menembus tekanan gaib yang menghimpit tubuhnya. Ki Jagat mendengus. "Menarik. Rupanya darah keluargamu memang berbeda, tapi itu hanya menunda ajalmu." Ia berbalik melangkah ke dalam kegelapan. "Kita akan bertemu lagi, Arga. Malam ini baru setengah jalan. Kau mungkin bisa menumbangkan anak buahku, tapi menghadapi aku, itu adalah kutukan yang bahkan keris pusaka tak bisa menebusnya." Seketika sosoknya lenyap. Arga terdiam lama, nafasnya masih terengah. Kini ia tahu, musuh sejati bukan hanya dukun-dukun yang berkeliaran, melainkan Ki Jagat sang dalang. Dialah yang harus ditumbangkan jika Arga ingin benar-benar menghapus dendam ini. Namun ia juga sadar, tenaganya hampir habis, tubuhnya penuh luka dan malam masih panjang. Arga menggenggam keris dengan erat. "Kalau kau menungguku, Jagat, maka aku juga akan datang padamu. Aku tidak akan berhenti meski nyawaku taruhannya." Malam semakin larut. Arga kembali melangkah, meninggalkan sungai yang kini hening. Di balik tekadnya, ia tahu sesuatu. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Langkahnya Arga semakin goyah, tapi tekadnya kian menyala. 6 dukun telah ia tumbangkan malam itu. Namun hawa gaib yang melingkupi desa terasa semakin menekan. Seakan setiap kematian membuka pintu ke kegelapan yang lebih dalam. Kata-kata Ki Jagat terngiang di telinganya. "Kau hanya menunda ajalmu, bocah." Di dalam hatinya Arga tahu malam ini belum berakhir. Masih ada 3 dukun tersisa sebelum ia bisa berhadapan langsung dengan pemimpin mereka. Dan ia merasakan mereka tidak akan menunggu giliran. Ketika ia sampai di tanah lapang dekat makam tua desa, hawa aneh menyergap. Angin berhenti berembus, suara malam lenyap seketika. Dari kegelapan 3 sosok muncul bersamaan. Arga langsung tahu, ini bukan kebetulan. Mereka telah menunggu. Yang pertama adalah Nyai Sumbi, perempuan tua dengan kain lusuh dan mata kosong, dikenal sebagai pengendali arwah gentayangan. Di sisinya, berdiri Ki Braja, lelaki berotot dengan tubuh penuh rajah merah. Dukun yang menguasai ilmu kebal dan tenung darah. Dan di belakang mereka, berdiri sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Dikenal sebagai Ki Sengkala, penyebar kutukan penyakit. Arga merasakan hawa maut menyelimuti tubuhnya. Inilah pertarungan yang akan menentukan apakah ia bisa menantang Ki Jagat atau mati di makam tua ini. Nyai Sumbi melangkah maju, suaranya bergetar seperti desahan angin. "Arga, kau sudah membuat tanah ini haus darah.
Arwah yang selama ini kuikat kini bebas, dan mereka ingin merasakan tubuhmu. Dari tanah makam, asap putih menyeruak, membentuk wujud-wujud samar. Arwah gentayangan muncul satu persatu. Wajah mereka hancur, mata kosong, mulut menganga. Mereka melangkah ke arah Arga dengan gerakan lambat. Tapi pasti, Arga mengangkat keris membacakan doa. Cahaya pusaka memantul, membuat arwah itu meraung. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Arga menebas 1, 2, tapi 10 lainnya datang tanpa henti. Tiba-tiba tanah di depannya pecah. Ki Braja maju dengan tubuh kokoh, memegang tombak pendek berlumuran darah. "Aku akan minum darahmu malam ini," teriaknya. Ki mengidupkan tombak, serangannya begitu cepat dan berat. Arga menangkis, namun getaran hantaman itu membuat tangannya hampir terlepas. Belum sempat ia bernapas, tubuhnya melemah. Kulitnya mulai memucat, seolah darahnya menghilang dari dalam. Ki Sengkala berdiri diam di belakang. Tangan terangkat, mulut komat kamit. Ilmu penyakitnya mulai merasuki tubuh Arga. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Pandangan kabur, keringat bercampur darah merembes dari pori-pori. Arga terhuyung, hampir jatuh. 3 lawan ini bukan hanya kuat, tapi juga menyerang dalam satu irama. "Ini akhir jalanmu," Arga tulisnya Nyai Sumbi. Arwah-arwahnya mendekat, jeritan mereka memenuhi telinga. Namun di tengah keputusasaan, suara kakeknya kembali bergema di dalam batin. "Jangan takut pada jumlah mereka. Ingat, pusaka itu hidup karena hatimu. Kau bukan sendirian. Doa leluhurmu menyertaimu." Arga menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia menancapkan keris ke tanah dan berteriak keras, menyebut nama leluhur dan doa yang diajarkan. Cahaya dari keris memancar begitu kuat, jauh lebih terang dari sebelumnya. Jeritan menggema, arwah-arwah yang mengepungnya terbakar dan lenyap seketika. Nyai Sumbi terhuyung, wajahnya menegang. Tidak mungkin kau bisa membebaskan ikatan arwahku." Arga segera bangkit dan menghunus keris ke arah perutnya. Tubuh Nyai Sumbi bergetar, lalu hancur menjadi abu. Ki Braja meraung, matanya merah darah. "Kau membunuh Sumbi. Kau harus mati." Dia menyerang membabi buta dengan tombaknya. Arga menangkis dengan keris, pertarungan jarak dekat berlangsung sengit. Setiap kali keris bertemu tombak, percikan cahaya muncul. Arga tahu ia harus menembus raja di tubuh Ki Braja. Doa dalam pusaka adalah kunci untuk melawan ilmu kebalnya. Saat tak ada celah, Arga menusukkan keris ke dada Ki Braja. Raja di tubuhnya menyala merah, tapi kemudian pudar. Ki Braja meraung, lalu tubuhnya runtuh. Darah mengucur deras, kini hanya tersisa Ki Sengkala. Ia berdiri kaku, wajahnya tetap tertutup kain hitam. "Kau memang kuat, Arga, tapi tubuhmu sudah penuh penyakit yang kutanam. Kau tidak akan hidup cukup lama untuk berhadapan dengan jagat." Arga terbatuk keras, darah segar keluar dari mulut. Ia merasakan panas luar biasa di dalam tubuhnya. Namun ia tidak mundur. Ia maju meski langkahnya goyah. Ki Sengkala mengangkat kedua tangannya. Udara di sekitar berubah dingin. Arga merasa tubuhnya semakin lemah. Tapi di saat itulah keris pusaka di tangannya bergetar, seolah memberi kekuatan terakhir. Dengan teriakan lantang, Arga melempar dirinya ke arah Ki Sengkala, menancapkan keris ke perutnya. Tubuh dukun itu kaku, kain penutup wajahnya terbuka menampakkan wajah busuk penuh nanah. Ia menjerit panjang, lalu tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin. Arga jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Seluruh tubuhnya penuh luka, darah, dan panas dari kutukan. Tapi ia tahu satu hal, 3 dukun telah tumbang sekaligus suasana makam hening. Namun keheningan itu segera pecah oleh suara tawa. Suara berat, panjang, datang dari segala arah. "Hebat, kau benar-benar berhasil. 9 anak buahku kau habisi dalam 1 malam. Tapi apa artinya semua itu jika kau tidak bisa menyingkirkanku?" Arga menoleh. Dari kegelapan muncul sosok Ki Jagat, pemimpin para dukun. Dengan tatapan tajam dan hawa mencekam. Malam semakin pekat dan Arga tahu inilah saat yang ditunggu-tunggu. Pertarungan terakhir. Tanah makam yang baru saja lengang kini dipenuhi hawa mencekik. Udara membeku dan langit yang tadi diterangi bulan purnama berubah kelam, seolah tertutup tirai hitam. Arga berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka dan darah. Napas tersengal, namun matanya masih menyala dengan tekad yang sama. Dendam yang belum selesai. Dari kegelapan muncul sosok Ki Jagat. Jubah hitamnya berkibar meski angin tak berembus.
Wajahnya pucat, dengan mata merah menyala bagai bara. Hawa yang keluar dari tubuhnya membuat tanah bergetar, seakan bumi sendiri takut akan keberadaannya. "Arga," suaranya berat bergema di udara, "9 muridku kau habisi. Kau benar-benar melampaui takdirmu malam ini. Tapi, kau pikir kau menang? Kau hanya membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar." Arga menegakkan tubuhnya. Meski tubuhnya hampir tak sanggup berdiri, ia mengangkat keris pusaka dengan tangan bergetar. "Aku tidak peduli pintu apa yang kau maksud. Ki hanya tahu satu hal. Kau yang membunuh ibuku. Dan malam ini kau harus ikut mati." Ki Jagat tertawa panjang, tawanya menusuk telinga. "Anak bodoh. Kau pikir ibumu satu-satunya korban? Puluhan ratusan jiwa sudah kurenggut dengan santet dan kutukan. Kau hanya semut yang mencoba menggulingkan gunung." Dengan satu kibasan tangannya, tanah makam pecah. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, meraih ke arah Arga. Bayangan tinggi menjulang berdiri di belakang Ki Jagat. Wujud gaib berwajah seram dengan tanduk panjang. Itu bukan sekadar jin, melainkan entitas yang telah diikat Ki Jagat selama puluhan tahun. Arga melawan, menebas tangan-tangan hitam dengan keris. Cahaya pusaka memotong satu demi satu. Namun jumlahnya terus bertambah. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tercekat. Ki Jagat mengangkat tangannya tinggi, memanggil kekuatan penuh. "Arga, dengan darahmu aku akan memperkuat perjanjian gaibku. Kau akan jadi persembahan terakhir, dan setelah itu tak ada yang bisa melawan aku." Bayangan besar itu melangkah, menatap Arga dengan mata kosong. Tekanan gaibnya membuat lutut Arga hampir patah. Namun di saat itu keris di tangannya kembali bergetar, lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya putih memancar menusuk kegelapan malam. Arga mendengar bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Ini akhir jalanmu, cucuku. Kau harus memilih hidupmu atau akhir bagi mereka semua." Arga menggertakkan gigi. Ia tahu maksudnya. Keris pusaka bukan hanya senjata tapi juga wadah pengorbanan. Untuk menumbangkan kekuatan sebesar Ki Jagat, ia harus memberikan nyawanya sendiri sebagai tumbal. Hatinya bergejolak. Ia masih muda, masih ingin hidup. Namun bayangan wajah ibunya, senyum hangatnya, dan penderitaan yang ditinggalkan oleh para dukun itu membakar semua keraguan. Dengan teriakan lantang, Arga maju menerjang. Ki Jagat mengerahkan semua kekuatannya, memanggil bayangan besar untuk menelan Arga. Namun cahaya keris menembus kegelapan, menusuk tepat ke dada Ki Jagat. Jeritan menggema, mengguncang malam. Bayangan besar itu hancur berkeping-keping. Tangan-tangan hitam lenyap ke tanah. Tubuh Ki Jagat terbakar dari dalam. Matanya melebar penuh kengerian. "Tidak, mustahil. Pusaka itu bisa menghancurkan aku." Dalam detik terakhir, Arga merasakan panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Cahaya dari keris menelan mereka berdua. Lalu, semuanya hening. Ketika pagi tiba, warga desa yang penasaran datang ke makam tua. Mereka menemukan tanah yang hangus, bekas pertarungan besar. Jasad 9 dukun lain terlihat membusuk dengan cepat, seakan waktu mempercepat kematian mereka. Namun tak ada jejak Arga maupun Ki Jagat. Warga hanya menemukan sebilah keris tertancap di tanah, berlumur darah kering. Mereka yang mendekat merasakan hawa hangat sekaligus berat, lalu segera berdoa dalam hati. Kabar menyebar. Malam itu, seorang pemuda menumbangkan 10 dukun santet, termasuk pemimpin mereka, hanya dalam satu malam. Namun pemuda itu sendiri lenyap tanpa jejak. Ada yang bilang Arga mati bersama Ki Jagat. Ada yang percaya rohnya kini berkelana, menjadi penjaga desa dari serangan gaib. Mbah Kerto yang masih hidup hanya berkata pelan ketika ditanya. Arga sudah memilih jalannya. Nyawanya mungkin hilang, tapi ia telah memutus rantai teror yang menghantui desa ini. Jangan tangisi dia, doakan saja. Karena roh seperti dia tidak benar-benar pergi. Malam-malam berikutnya desa terasa tenang. Tak ada lagi santet, tak ada lagi orang mati mendadak dengan tubuh membiru. Namun di kalangan warga, cerita tentang pemuda bernama Arga menjadi legenda. Konon siapapun yang berniat jahat akan melihat bayangan seorang pemuda berkeris di dalam mimpi mereka. Sementara keris pusaka itu tetap tertancap di tanah makam tua, tak seorang pun berani mencabutnya. Mereka percaya, selama keris itu berada di sana, roh Arga masih menjaga desa dari kegelapan. Dan begitulah, dendam seorang anak kepada para dukun santet berakhir, bukan dengan kemenangan pribadi,
melainkan pengorbanan besar. 10 dukun tumbang, teror lenyap. Namun harga yang harus dibayar adalah 1 jiwa yang berani menantang maut dalam 1 malam.